warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini senang sekali Miss Tias bisa berjumpa dengan kalian lagi. Nah, sesuai dengan agenda yang Miss Tias sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, hari ini kita akan membahas soal-soal uji kompetensi 3 yang sudah kalian kerjakan. Sudah mengerjakan semua ya? Hari ini Miss Tias akan mulai mengecek jawaban kalian di buku yang sudah kalian kumpulkan di kelas masing-masing. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung mulai membahas soal-soal uji kompetensi 3 mulai dari uji kompetensi 3.1. Ini dia. Oke, kemarin tugasnya adalah mengerjakan uji kompetensi 3 dengan materi proses pengesahan Undang-Undang Dasar. Kita mulai dari uji kompetensi 3.1 dulu ya. Kita punya 4 soal. Kita mulai dari soal yang pertama dengan soal apa saja 3 panitia kecil yang dibentuk dalam sidang kedua BPUPKI. Nah, sudah Miss Tia sampaikan ya kalau di sidang kedua BPUPKI yaitu hari kedua BPUPKI membentuk 3 panitia kecil. Apa saja? Ini dia jawabannya. Panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI di sidang yang kedua adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kepanitiaan yang kedua adalah Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan kepanitiaan yang ketiga adalah Panitia Perancang Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosoyoso. Nah, ini pasti di buku paket sudah ada, di materi juga sudah mesti sampaikan. Lanjut ya, kita lanjut ke nomor yang berikutnya yaitu nomor 2. Bagaimana keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar? Nah, ada yang masih ingat nggak? Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno beranggotakan seperti ini. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil. Ya, jadi dari kepanitiaan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar itu dibentuklah lagi panitia kecil yang diketuai oleh Mr. Supomo dan juga panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jayaningrat, Salim dan juga Supomo. Bisa dipahami ya, ada panitia perancang Undang-Undang Dasar. Nah, panitia perancang Undang-Undang Dasar ini membentuk 2 kepanitiaan di bawahnya. Kepanitiaan yang pertama diketuai oleh Mr. Supomo dan juga kepanitiaan yang kedua adalah panitia penghalus bahasa yang terdiri dari 3 orang yaitu Jayaningrat, Salim dan juga Supomo. Penjelasannya sudah ada di buku paket. Jadi Miss Tias rasa tidak perlu Miss Tias jelaskan panjang lebar. Kita langsung lanjut ke soal yang berikutnya yaitu soal nomor 3. Apa hubungan antara Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar? Wah, nah jawabannya adalah hubungannya adalah Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Tugasnya apa? Tugas Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar ini adalah untuk melakukan pembahasan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan melaporkan kembali hasil pekerjaannya kepada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Insinyur Soekarno. Nah, rancangan batang tubuh yang sudah dirancang oleh panitia kecil ini kemudian direview lagi, dibahas lagi oleh panitia kecil satunya yaitu panitia penghalus bahasa. Begitu. Nah, kedua hasilnya ini dilaporkan kepada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Insinyur Soekarno yang kemudian akan disampaikan oleh Insinyur Soekarno kepada BPUPKI. Begitu, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya yaitu soal nomor 4. Apakah isi materi pembahasan sidang kedua BPUPKI sesuai dengan hasil sidang? Nah, kemarin 2 pertemuan yang lalu sudah Miss Tia sampaikan materi pembahasan sidang kedua BPUPKI ya. Materinya adalah ini dia.
pada tanggal 11 Juli 1945, BPUPKI membentuk 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, dan Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air. Ini sesuai dengan yang soal nomor 1 tadi ya. Kemudian rapat pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil pembahasannya. Nah, ini adalah hasil kerja dari Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dan juga Panitia Penghalus Bahasa yang berada di bawah Kepanitiaan Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Materi pembahasan yang selanjutnya yaitu tanggal 15 Juli 1945, anggota BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar dari hasil Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir adalah tanggal 16 Juli, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima oleh seluruh anggota BPUPKI. Dan BPUPKI menyelesaikan sidangnya yang kedua pada tanggal 17 Juli 1945. Dan akhirnya karena sudah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik, BPUPKI pun dibubarkan. Itu. Nah, jadi soal nomor 4 ini sebenarnya timeline ya. Timeline sidang kedua BPUPKI. Alright, itu tadi pembahasan soal uji kompetensi 3.1. Sekarang kita langsung lanjutkan ke uji kompetensi 3.2 yang juga memiliki 4 soal. Langsung saja, kita mulai dari soal yang pertama. Ini dia, apa hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945? Pertemuan 2 pekan yang lalu sudah Mistia sampaikan bahwa di sidangnya yang pertama tanggal 18 Agustus 1945 ini PPKI menghasilkan 3 poin ya. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perbedaan. Sudah Mistia sebutkan sebelumnya, jadi tidak perlu Mistia sebutkan lagi. Hasil sidang yang kedua adalah menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Hasil sidang yang selanjutnya yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu kinerja Presiden dan juga wakilnya. Itu Mistia rasa ini cukup mudah ya. Kita langsung lanjut aja ke soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum perubahan? Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan adalah sebagai berikut. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, kemudian batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dan juga penjelasan yaitu penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Itu nah setelah diubah sudah Mistia sampaikan di pertemuan yang sidang pertama PPKI itu ya. Itu adalah hasil perubahan. Tapi sebelum diubah ini adalah sistematikanya. Sistematika itu isi urutan gitu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 3. Apa hubungan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar? Nah, hubungannya adalah Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar ini bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan dan dilakukan perubahan oleh PPKI tanggal 18 Agustus awalnya merupakan naskah Piagam Jakarta yang disahkan dalam sidang BPUPKI. Begitu. Nah, masih ingat ya, Piagam Jakarta disusun oleh Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 22 Juni. Piagam Jakarta ini selesai dibentuk, kemudian disampaikan di sidang BPUPKI yang kedua di hari pertama yaitu pada tanggal 10 Juli 1945. Nah, pada akhirnya naskah Piagam Jakarta ini
Surabaya diputuskan untuk dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Tapi pada tanggal 18 Agustus di sidangnya yang pertama PPKI terdapat diadakannya perubahan terutama di alinea keempat di sila pertama dasar negara. Itu sepertinya Mistia sudah berkali-kali menyampaikan, semoga kalian sudah paham dan juga masih ingat. Oke, jadi begitu ya hubungannya. Piagam Jakarta adalah cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu. Kita lanjut soal yang selanjutnya, yaitu soal terakhir, soal nomor 4 uji kompetensi 3.2 yang soalnya berbunyi, bagaimana sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Nah, ini cukup mudah karena kita semua tahu kalau hasil sidang tanggal 18 Agustus itu menentukan presiden pertama dan juga wakilnya. Tentu bisa kita simpulkan kalau sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus adalah sistem pemerintahan presidensil. Iya, sistem pemerintahannya adalah presidensil. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Bisa dibedakan ya. Bentuk negaranya kesatuan, sistem pemerintahannya presidensil, dipimpin oleh satu orang presiden, begitu. Oke, Misias rasa soal-soal ini semuanya sudah Misias bahas di beberapa pertemuan kemarin. Di buku paket juga sepertinya sudah ada jawabannya. Jadi Misias rasa kalian sudah cukup paham, sudah cukup menguasai. Oke, dengan dibahasnya uji kompetensi 3 ini, materi PKN setelah UTS ini sudah selesai. Dan karena sudah selesai, untuk mengecek seberapa paham kalian atas materi yang sudah Mistia sampaikan, minggu depan kita akan ada ulangan. Tada! Minggu depan kita ulangan dengan materi ulangan proses pengesahan Undang-Undang Dasar. Jadi mulai pertemuan yang sidang kedua BPUPKI sampai dengan sidang pertama PPKI, begitu ya. Oke, anak-anakku yang Mistia sayangi dan Mistia sangat banggakan, Mistia serasa pertemuan kita sudah cukup, materinya sudah Mistia sampaikan. Semoga bisa kalian pahami, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah kesiapan kalian untuk ulangan pertemuan yang selanjutnya. Mistia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga semangat belajar. See you, bye-bye.